A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min warasati ulama'ina wa allafa baina qulubina ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala man dama manhajuhul qawim wastaqama ala siratihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pemirsa WCN TV rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan hari ini di bulan yang mulia ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Namun di antara nikmat yang paling agung dan yang paling besar saat ini adalah nikmat yang saat ini sedang kita rasakan, yaitu bisa berjumpa bersama atau bisa berjumpa dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa WCN TV rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari, sedikit kita mengenal Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah sahabat yang masuk ke dalam Islam sejak Islam itu pertama kali datang. Bahkan dalam kisah yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah satu sahabat yang menjamu Nabi ketika Nabi Muhammad pertama kali datang ke Madinah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, suatu ketika datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah. Kemudian pemuda itu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz, wa fi riwayatin alimni wa aujiz." Artinya, wahai Rasulullah, berikanlah aku pembelajaran yang ringkas, berikanlah aku pemahaman tentang Islam yang pendek, kira-kira seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kata Rasul, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Kata Rasul, jika kamu mengerjakan salat atau ketika kamu menunaikan ibadah salat, fasalli salatan muwaddi'. Kata Rasul, maka salatlah seolah-olah ini adalah salat terakhir yang akan kamu kerjakan. Pemirsa WCN TV rahimakumullah, dari hadis ini kita belajar bahwa pentingnya sekali, sangat penting kualitas ibadah. Sangat penting kualitas ibadah dalam amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ibadah tidak boleh dikerjakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ibadah tidak boleh hanya dikerjakan untuk formalitas saja. Namun seperti intisari kata Rasul dalam penggalan hadis tadi, bahwa kita mengerjakan ibadah seolah-olah ini adalah ibadah terakhir yang bisa kita kerjakan. Maka ini selaras dengan keadaan kita saat ini, yakni kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka sebaiknya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini beserta seluruh rangkaiannya dengan sungguh-sungguh, dan kita beranggapan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Pemirsa WCN TV rahimakumullah, banyak orang yang mendahului kita, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka tidak pernah menyangka dan tidak pernah mengira bahwa Ramadan yang kala itu mereka lalui adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka jamaah rahimakumullah, pemirsa WCN TV, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan titel takwa. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian melalui bulan Ramadan, melaluinya sampai akhir, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang ini, kata Rasul. Dia melalui bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Intinya, banyak sekali orang yang melalui bulan Ramadan menjalani puasa, namun puasanya hanya mendapatkan haus, puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa WCN TV rahimakumullah, Ramadan akan selalu ada setiap tahunnya. Ramadan akan selalu ada di tahun-tahun berikutnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan ada di Ramadan berikutnya? Maka andai saja kita tahu ini adalah Ramadan terakhir kita, pasti kita akan menghabiskan waktu yang kita miliki. Sedetik pun tidak akan kita habiskan untuk tidak mengingat Allah. Mari kita makmurkan rumah-rumah kita dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah. Kita jadikan Qiyamul Lail sebagai sahabat dan rutinitas harian kita, sehingga ketika kita lulus atau ketika kita selesai melewati bulan mulia ini, kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam istilah perwayangan, ada salah satu tokoh yang masyhur kita kenal, yaitu Gatot Kaca. Gatot Kaca ketika itu masuk ke dalam kawah Candra di Muka. Kemudian setelah masuk ke dalam kawah Candra di Muka, kemudian dia keluar, kemudian dia lahir menjadi sosok yang sakti mandraguna. Atau dalam istilah lain, dalam sebuah istilah hewan, kita memiliki juga contoh hewan, diantaranya adalah ulat. Ulat adalah hewan yang kita tahu bahwa ulat adalah hewan yang jika dia nempel di daun, maka daun itu akan rusak. Ketika dia masuk ke dalam buah-buahan, maka buah itu akan membusuk. Bahkan ketika ulat itu nempel di kulit kita, maka kulit kita akan gatal. Namun ada fase di mana ulat itu menjadi sebuah kepompong melalui sedemikian proses, dan akhirnya dia berubah menjadi sosok atau makhluk yang lebih indah lagi dari sebelumnya, yaitu menjadi kupu-kupu. Nah, seyogianya kita menjadikan Ramadan ini menjadi momen di mana kita bisa memperbaiki diri kita, sehingga puasa kita bisa berkualitas dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.